guys, seru banget tuh di sini loh. Keren banget. Jadi YPL ini ngobrol sama siapa ya? Pengen tahu YPL itu apa? Silakan. Oke, ini kok nggak salah dari November 2021 ya? Iya. Tanggal 11 November ya, Iya. itu sidang pengendalian penyakit rabies dan pengendalian populasi hewan penular DKI Jakarta 24 Desember. Oke. Jadi ini sebenarnya dari asal muasal itu dari Bu Desi pribadi, kemudian dalam komunitas pecinta kucing beliau gabung sama Puskeswan pada saat itu Dr. Aswin. Jadi berdua dia berkolaborasi gimana caranya untuk membantu atau mensejahterakan kucing-kucing liar gitu dan menekan populasi kucing liar agar tidak banyak. Oke, saat itu belum ada YPL ini. Belum, betul. Oke. Mungkin ada kegiatan terus ada tanpa ada yayasan yang berdiri resmi. Kayak gitu. Terus habis itu resmi badan hukumnya kalau nggak salah itu 23 Desember 23 Desember gitu. 2019. Oke. Kayak gitu. Nah baru kerjasama sama klinik lain ya. Jadi YPI belum ada, cuman Bu Desi itu kerjasama sama klinik yang lain untuk memprogramkan steril. Jadi Bu Desi bawa kucing dari luar ke klinik lain, kumpulin gitu. Sebelumnya mungkin kepikiran Bikin aja sendiri. Gitu. Biar lebih banyak kuotanya kan. Kalau kuotanya kan terbatas nih, hanya 5 ekor, 10 ekor, kalau bikin sendiri ya udah. Ini fokus di kucing jalanan atau bisa juga steril campur. Jadi yang owner ada ownernya juga bisa. Jadi kayak lengkap di sekitar rumah kita dan kantor 25 kucing kita steril di YPL Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia. Jadi istilahnya guys si buah Jakarta itu hilang, tapi tesisnya tetap ada. Wah, sejak kecil, tapi yang fokus pelihara hewan itu adalah pas mulai tinggal sendiri di Jakarta. Jadi saat itu kan ngekos. Itu orang rumahan dari dulu di Bandung pun saya kalau habis kegiatan apa pasti pulang, jarang banget nongkrong. Nah, pas tinggal Jakarta ngekos, habis kegiatan apa, syuting atau apapun pulang ke kosan. Yang namanya kosan kan ya udah bengong aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya nyari teman tanda kutip yaitu pelihara hewan. Saat itu hewan pertama adalah ular dan kura-kura. Jadi walaupun kos-kosannya juga nggak terlalu besar, tetap harus berbagi tempat dengan binatang peliharaan. Hewannya itu dipilih kura-kura dan ular karena tidak memerlukan space yang begitu banyak gitu. Jadi ketika kemana-mana ada keharusan dan juga tanggung jawab untuk pulang. Ketika pulang ada yang disapa, ada yang diajak ngobrol gitu. Ya kebetulan saya istri sama anak-anak juga jadinya suka hewan karena kalau istri saya emang dasarnya juga suka hewan. Kalau anak-anak jadi suka hewan karena dari mereka lahir brojol udah ketemunya dengan hewan juga. Jadi aktivitas mereka tuh dalam tumbuh kembangnya tuh kayak misal belajar ngerangkak, ngerangkaknya bareng kura-kura, belajar jalan, lari, yang dikejar ayam gitu. Jadi udah itu pun ya proses, jadi semakin besar tempat tinggal, semakin banyak hewan yang dipelihara. Ya kayak tadi balik lagi ngekos, ada kura-kura, ada ular. Kemudian punya rumah, tambah kucing dan juga ikan koi. Tambah besar lagi lahannya pindah gitu. Nambah lagi sampai sekarang di rumah sudah ada kurang lebih 500 ekor lebih. Terus udah gitu juga ada dokter hewannya, ada kiper-kipernya juga. Nah, dan kalau tadi tanya anak dan istri, ya udah jadi keseharian kita tinggal bersama dengan binatang. Jadi ketika membuat tempat tinggal pun dari dulu selalu dibikin space khusus untuk binatang. Di mana bikin akuariumnya, di mana bikin tempat kura-kura, di mana tempat binatang apa itu dipikirkan juga. Jadi sudah terbiasa dari kecil anak-anak aku itu berbagi tempat, berbagi waktu, berbagi makanan bahkan dengan binatang-binatang yang ada di sekitarnya gitu. Sebetulnya asal dipelihara dengan baik, kebersihannya juga terjaga, justru bukan penyakit tapi justru kebahagiaan. Bentuk cinta, tanggung jawab akan terbentuk pada anak jauh lebih banyak daripada resikonya. Resikonya pun ya tidak akan muncul ketika kita melihara hewannya juga dengan maksimal.
kita menganggap bahkan hewan itu adalah bukan sebatas binatang yang cuma sebatas itu, tapi justru kita sudah sampai levelnya adalah mereka adalah jadi anggota keluarga, jadi saudara kita gitu. Jadi semaksimal juga kita hak-hak hewan itu diberikan seperti kebersihannya, pakannya, hak untuk bersosialisasinya, segala macam itu harus diberikan. Yang faktor utama adalah bersih. Kalau udah bersih, sehat, ya udah, kok udah sehat bisa berkembang biak, bisa berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Jadi yang paling penting adalah kebersihan. Itu kan mitos-mitos, ngapain sih pelihara hewan? Hewan itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada yang menciptakan. Dan juga makhluk hidup itu biasanya suka meminta kepada yang menciptakannya. Nah, saya mah yakin kalau kita pelihara hewan dengan maksimal, hewan itu pun akan mendoakan kita dengan keikhlasannya. Jadi kalau kata orang banyak anak, banyak rezeki, ditambah banyak hewan juga akan banyak rezeki, karena rezeki hewan itu dititipkan kepada kita juga, seperti itu. Aduh, kucing di rumah tuh banyak banget, berbagai macam jenis, mulai dari Sphinx yang tidak berbulu, karena jujur saya tuh alergi bulu kucing. Jadi salah satu kucing yang bisa berinteraksi dengan saya adalah kucing yang tidak berbulu. Jadi Sphinx, Bambino juga. Sphinxnya sudah sepasang, Bambino itu udah di rumah itu umurnya udah 12 tahun ada kali. Udah nenek-nenek banget, namanya si Mili. Sampai di sertifikatnya aja namanya Koshka Mili Hakim, pakai Hakim. Jadi karena dia udah jadi bagian dari keluarga juga. Terus ada British Shorthair-nya ada, kemudian ada itu tuh Bengal. Bengal itu udah beranak berkali-kali juga. Jadi banyak banget. Selain itu juga banyak juga kucing-kucing domestik juga. Bahkan di lingkungan juga ada. Di kantor itu ada aja kucing. Udah di rescue, ada lagi rescue, ada, ya udahlah gitu. Itu jadi banyak saya kucing yang ada di rumah. Steril kucing walaupun sampai sekarang masih aja pro kontra. Jadi tapi kita lihat lagi manfaatnya jauh lebih banyak. Salah satunya mereka bisa hidup lebih sehat lagi. Kemudian juga kualitas hidupnya juga lebih meningkat. Dan yang jelas populasinya juga bisa terkendali. Apalagi kucing-kucing liar. Kucing-kucing liar itu suka banyak sekali kisahnya, kasihan banget. Baik yang disakiti, baik yang disiram air panas, ditendang dan sebagainya. Jadi saya selalu mengajak semua orang tuh, ayo kalau lu nggak bisa mencintai jangan menyakiti, kita aja titik gitu. Jadi kalau tidak bisa memelihara dan maksimal, ya udahlah jangan sakiti hewan yang ada. Dan salah satu tindakan nyata adalah kita selain kemarin juga kan buat street feeding banyak juga, seneng banget. Jadi kucing dalam hal ini yang liar di jalanan, di pasar-pasar, sudah banyak yang rutin ngasih makan, tapi plus kualitas hidupnya pun ditingkatkan. Salah satunya adalah mensteril mereka, seperti itu. Jadi saya juga punya tim di YouTube, saya tuh punya tim kiper. Saya juga saya punya tim kiper juga yang mereka juga kan udah spesialisasi kiper mamalia khusus, reptil khusus, kiper burung khusus, segala macam khusus. Nah di tim Dakim juga ada tim khusus untuk kucing, itu khusus ada juga. Nah kita banyak mengenal yayasan-yayasan, shelter-shelter, dan kemudian kita menemukan YPLI, Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia, yang katanya memang berawal dari membantu mensteril kucing-kucing yang ada, ke dokter hewan mana, ke rumah sakit mana. Akhirnya mereka membuat yayasan bergerak untuk justru mengajak orang-orang yang ingin mensteril, dia membantu, mensupport juga, menyediakan wadahnya juga. Jadi alhamdulillah sudah ada badan resminya, mudah-mudahan juga banyak yang percaya untuk melakukan hal nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Hal ini adalah dia menyelamatkan kucing-kucing liar dari bahaya yang mengintai mereka. Bahaya dalam hal ini adalah kekerasan dari lingkungan, karena banyak juga orang yang risih dengan keadaan kucing. Kemudian juga mereka juga maksudnya kan mereka tuh ya hiburan mereka ya yang dijalani salah satu hiburannya kawin, tapi kalau tidak dibatasi, kalau tidak diarahkan, ya mereka akan terus dan populasinya akan meledak. Ketika over populasi, namanya juga over populasi berlebihan itu tidak baik. Berarti kita manusia yang bisa mengendalikannya tersebut, salah satunya dengan mensterilkannya. Jadi YPLI dengan bentuk nyata baru 1 tahun lebih ini
tapi sudah terlihat banyak banget efeknya. Jadi mengajak kepada teman-teman, ayo yang punya rezeki lebih, selain street feeding, bawa kucing jalanannya ke YPLI untuk bisa dibantu untuk mensterilkan mereka. Jadi ada istilahnya tuh TNR ya, setelah ditangkap, disteril, kemudian dirilis lagi supaya mereka juga hidup lagi di jalanan tempat mereka mungkin, tapi lebih terarah, lebih terawat lagi seperti itu. Jadi buat teman-teman YPLI, terima kasih sudah melakukan bukti nyata dan juga langkah yang sangat nyata untuk menyelamatkan lingkungan, seperti namanya Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia. Banyak orang yang peduli tapi bingung bagaimana caranya. Nah, ini sudah ada yayasannya, mudah-mudahan bisa bergabung dan melakukan bukti nyatanya jauh lebih besar lagi. Langkah kecil yang dilakukan oleh YPLI akan menjadi besar ketika dilakukan oleh orang banyak.